Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi murid-murid. Apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Meskipun harus daring belajar dengan ibu, tapi semoga video ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kalian. Perkenalkan, nama Ibu Nurhayati. Agar lebih akrab, kalian bisa panggil ibu dengan sebutan Ibu Nuha. Jadi Ibu Nuha akan mengajar IPS di kelas 8. Oh iya, di channel YouTube Nuha Teacher ini ibu akan posting mengenai materi-materi IPS. Dan di materi kali ini, jika ada yang tidak mengerti bagi kalian, kalian bisa langsung tanyakan di kolom komentar. Paham ya murid-murid? Oke, selanjutnya kita akan next ke materi. Materi pertama, kondisi geografis negara-negara ASEAN. Jadi unsur geografis itu adalah keadaan alam di muka bumi yang membentuk lingkungan hidup manusia. Adapun yang termasuk pada unsur geografis adalah bentang alam, letak, luas, batas iklim, dan lain sebagainya. Unsur geografis pada dasarnya merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri keberadaannya. Karena setiap unsur tersebut memiliki banyak manfaat bagi kehidupan semua manusia. Sebelumnya, apa kalian tahu tentang unsur geografis di kawasan Asia Tenggara serta jumlah penduduknya? Kalian pasti belum tahu. Dan untuk mengetahuinya, mari kita pelajari pembahasan di video ini. Akan tetapi sebelum kalian mempelajarinya, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberikan kemudahan dalam belajar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa, Ibu persilahkan. Oke, berdoa selesai. Next. Selanjutnya, konsep pembelajaran yang akan dibahas. Ada 3 poin utama di sini. Yang pertama itu latar belakang ASEAN. Yang kedua, kenampakan alam dan sosial di kawasan Asia Tenggara. Yang ketiga, kondisi geografis dan sosial negara-negara di kawasan Asia Tenggara meliputi letak, luas dan batas iklim dan bentang alam, kondisi tanah, flora, fauna, perairan, dan sosial budaya. Latar belakang ASEAN. ASEAN dibentuk tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand oleh 5 negara pendiri. Jadi dibentuk ASEAN itu oleh 5 negara pendiri, ada Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok. Nah, untuk negara-negaranya ada 10 yang menjadi anggota, mulai dari negara pendiri. Dan yang keenam, Brunei baru bergabung tahun 84. Vietnam baru bergabung tahun 95. Laos 97. Myanmar 97. Dan Kamboja tahun 99. Yang melatar belakangi terbentuknya ASEAN itu salah satunya karena adanya keinginan kuat dari para pendiri ASEAN untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil, dan sejahtera. Next. Di sini kalian bisa lihat ada para menteri luar negeri ketika melakukan penandatanganan Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 67 oleh Narkiso Ramos dari Filipina, ada Malik Indonesia, Tanat Homan dari Thailand, Tun Abdul Rozak dari Malaysia, dan S. Rajaratnam dari Singapura. Di sini ada gambar bendera ASEAN yang di tengah dan arti dari simbol-simbol yang terdapat di bendera ASEAN. Kalian bisa
rangkum dan tulis ini untuk difahami. Next, selanjutnya ada kenampakan alam dan sosial di kawasan Asia Tenggara. Asia Tenggara meliputi semenanjung Indochina, Kamboja, Laos, Vietnam, dan Melayu serta beberapa kepulauan di sekitarnya. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Di dalam peta itu ada 10 negara Asia Tenggara. Sebagian besar negara-negara di kawasan tersebut terletak di belahan bumi utara. Dan secara astronomis, kawasan Asia Tenggara terletak antara 20 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Luas wilayahnya mencapai kurang lebih dari 2.256.781 km persegi atau sekitar 5% dari luas wilayah benua Asia. Batas-batasnya itu kalian bisa baca di situ, mulai dari yang poin pertama itu sebelah utara berbatasan dengan Asia Timur dan Samudra Pasifik, sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia dan benua Australia, sebelah barat berbatasan dengan Asia Selatan dan Samudra Hindia, dan sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Selanjutnya ada iklim dan bentang alam. Di Asia Tenggara ini berdasarkan letak astronomisnya, sebagian besar wilayah di Asia Tenggara berada di zona iklim tropis. Hanya negara Myanmar yang sebagian kecil wilayahnya yang di bagian utara masuk ke dalam zona iklim subtropis. Kondisi musimnya dipengaruhi oleh pergerakan angin monsun. Kalian bisa lihat arah angin yang ada di gambar yang berganti arah setiap 6 bulan sekali. Nah, hal ini yang menyebabkan terjadinya musim kemarau dan musim penghujan di wilayah Asia Tenggara. Paham sampai sini? Jadi kawasan Asia Tenggara juga merupakan kawasan yang dilalui 2 jalur atau rangkaian gunung api, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Kedua sirkum ini dipengaruhi oleh pergerakan lempeng tektonik. Nah, jadi di sini dataran tinggi yang ada di kawasan Asia Tenggara banyak terdapat di Thailand, Vietnam, Laos, dan wilayah dataran rendah terdapat di bagian selatan Thailand, bagian timur seperti Semenanjung Malaka, sebagian besar wilayah Singapura, dan Brunei Darussalam. Dataran rendah tersebut terutama dimanfaatkan untuk lahan pemukiman dan pertanian. Hal ini dikarenakan wilayah tersebut pada umumnya subur dan merupakan lokasi pemusatan penduduk di tiap-tiap negara di kawasan Asia Tenggara. Kalau di peta itu ada gambar sungai di kawasan Asia Tenggara, kalian bisa lihat dan pelajari. Selanjutnya, kondisi tanah di Asia Tenggara. Jadi sumber daya tanah di kawasan Asia Tenggara itu beraneka ragam ya, murid-murid. Jenisnya itu sesuai proses pembentukannya. Nah, berikut ini ada jenis tanah yang mendominasi kawasan Asia Tenggara. Yang pertama, tanah vulkanik. Kalian bisa lihat di gambar. Tanah vulkanik ini merupakan jenis tanah hasil proses vulkanisme atau gunung api. Tanah jenis ini bersifat subur sehingga sangat baik untuk pertanian. Tanah jenis ini terdapat di Indonesia, Thailand, Malaysia, dan Myanmar. Di gambar selanjutnya itu ada tanah aluvial atau endapan, merupakan jenis tanah yang dibawa dan diendapkan oleh aliran air sungai karena subur. Tanah aluvial sangat baik untuk pertanian. Tanah ini terdapat di lembah atau tepi aliran sungai dan delta. Di kawasan Asia Tenggara, tanah aluvial terdapat di lembah dan delta sungai. Nah, ada sungai Mekong dan sungai Bengawan Solo. Selanjutnya ada flora dan fauna. Curah hujan yang relatif tinggi dan kondisi tanah yang subur
menyebabkan kawasan di Asia Tenggara masih memiliki wilayah hutan yang cukup luas. Kalian bisa lihat di peta ya, ada Riau, Sumatera, itu masih sangat luas. Negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak memiliki area hutan hanyalah Singapura, karena Singapura itu negara yang kecil. Negara yang memiliki jenis fauna khas merupakan zona perairan adalah Filipina dan Indonesia bagian tengah. Sedangkan negara yang memiliki jenis fauna Australia adalah Indonesia bagian timur dan Timur Leste. Di sini ada peta persebaran fauna terpengaruhi oleh persebaran flora dan sejarah geologisnya. Nah, jadi persebaran fauna itu di wilayah Asia Tenggara khususnya Indonesia terbagi atas 3 zona, yaitu WIB atau WIB ya, WIT dan WITA. Jadi perpindahan antar zona tersebut dibatasi oleh garis hayal yang disebut garis Wells untuk memisahkan antara zona Asiatis dengan zona peralihan, dan garis Weber untuk memisahkan antara zona peralihan dengan zona Australis. Pemisahnya itu ada di garis Wells itu ada yang warna merah dan garis Weber ada yang warna biru, itu untuk memisahkan antara zona peralihan dengan zona Australis. Negara-negara yang memiliki fauna dengan tipe Asiatis pada umumnya adalah negara-negara yang berada di kawasan benua Asia, yaitu Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam. Negara yang memiliki jenis fauna khas karena merupakan zona yang tadi Ibu bilang adalah Filipina dan Indonesia bagian tengah. Paham ya sampai sini? Selanjutnya ada perairan. Nah, semua negara di kawasan Asia Tenggara itu memiliki wilayah laut kecuali Laos. Laut merupakan sumber daya alam yang penting. Air dangkal dari terumbu karang, Asia Tenggara memiliki tingkat keanekaragaman hayati tertinggi untuk ekosistem laut di dunia, di mana karang, ikan, dan moluska berlimpah. Menurut sebuah survei kelautan, menunjukkan bahwa keragaman kehidupan laut di daerah Raja Ampat adalah yang tertinggi tercatat di bumi. Kalian tahu Raja Ampat Papua? Itu Ibu cantumkan fotonya di situ, sangat indah dan luas ya, Masya Allah. Jadi Raja Ampat ini adalah keanekaragaman hayatinya itu sangat paling tinggi di bumi. Keanekaragaman ini jauh lebih besar dibandingkan daerah lain, contohnya dalam segitiga karang yang terdiri atas Indonesia, Filipina, dan Papua New Guinea. Segitiga karang merupakan jantung dari keanekaragaman hayati terumbu karang dunia, sehingga membuat Raja Ampat sangat mungkin ekosistem terumbu karangnya yang paling kaya di dunia. Hiu, paus, spesies terbesar di dunia, ikan, dan 6 spesies pawikan juga dapat ditemukan di Laut Cina Selatan dan Samudra Pasifik wilayah Filipina dari laut itu sendiri. Nah, jadi perairan kita itu sangat kaya dan dari laut juga dapat diperoleh manfaat sebagai berikut. Mulai dari sebagai sumber bahan pangan berupa ikan dan hasil lautnya, sebagai jalur transportasi air, sebagai objek wisata pantai atau bahari, dan untuk kepentingan penelitian. Selanjutnya, dari dasar laut sering ditemukan bahan tambang seperti minyak dan gas bumi. Dan yang terakhir sebagai wahana olahraga, pertahanan keamanan, dan sarana transportasi. Dan yang terakhir, mengenai sosial budaya. Di Asia Tenggara yang cukup beragam ini, menurut Al-Kharber, suku yang tinggal di kawasan Asia Tenggara merupakan keturunan dari 2 ras. Sebagai berikut, yang pertama ada ras Negroid yang menempati semenanjung Melayu dan wilayah negara Filipina. Yang kedua ras Mongoloid yang menempati kepulauan Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Ras keduanya bisa kalian lihat dari bentuk mata, warna kulit, tinggi badan, keduanya berbeda. Nah, yang mendominasi ras di Asia Tenggara adalah ras Negroid dan ras Mongoloid. Ras Mongoloid juga di Indonesia dibedakan menjadi 2. Yang pertama itu Proto Melayu atau Melayu tua.
yang menurunkan suku Batak, Dayak, dan Toraja. Dan yang kedua, Deutro Melayu atau Melayu Muda yang menurunkan suku Bali, Jawa, dan Minangkabau. Jadi untuk ras, paham ya sampai di sini. Selanjutnya, adapun suku-suku yang jumlahnya besar di Asia Tenggara. Ada suku bangsa Lao Yao dan Thai di Laos dan Thailand. Nah, ini suku yang besar ya di Asia Tenggara. Selanjutnya ada suku bangsa Semang dan Sakai di Malaysia. Ada juga suku bangsa Khmer di Kamboja, suku bangsa Manto, Hmong dan Vietnam di Vietnam. Ada juga suku bangsa Jawa, Sunda, Bali, Batak, dan Dayak di Indonesia. Dan terakhir suku bangsa Cina, India, Melayu, dan Pakistan di Singapura. Jadi ke-6 poin ini adalah jumlah suku-suku yang besar yang ada di Asia Tenggara. Oke, di materi kali ini cukup sampai di sini ya. Jika ada yang masih belum paham dan ingin ditanyakan, bisa dilanjut di kolom komentar. Tugas di pertemuan kali ini ada 2. Yang pertama, Ibu ingin kalian membuat gambar peta ASEAN. Bisa dibuat di HPS atau di buku gambar. Yang kedua, dibaca buku paket yang sudah di-download dari Play Store. Dan yang ketiga, tugas dikirim hari ini ya ke email Ibu dan ditunggu sampai jam 6 sore hari ini. Semangat terus ya anak-anak, semoga belajar IPS bisa selalu menyenangkan dan kalian bisa mudah paham. Oke, semoga ilmu hari ini bermanfaat. Ibu cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.